Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan, maksudnya tidak mengeluarkan zakatnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Al-mukarram, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Haji, Bu Haji, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah kekuatan iman, Islam, taufiknya, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan solat berjamaah yang insya Allah nanti kita sama-sama meneruskan kajian zakat mal, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kita senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nomor 6 ini emas dan perak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 34. Kalau kita baca, Allah Subhanahu wa taala, firman Allah maksud saya, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal akhbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillahi walladzina yaknizuna dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani, termasuk ustadz-ustadznya orang Nasrani gitu ya, benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan, maksudnya tidak mengeluarkan zakatnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Jadi kalau orang punya emasnya disimpan udah 1 tahun, nisabnya udah sampai, haulnya udah sampai, belum ya ada mengeluarkan zakat emas peraknya, maka harta itu nanti yang mana Allah akan jadikan api, kemudian api itu akan membakar kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan peraknya. Jadi masya Allah, bahkan dalam hadis yang lain nanti dia disetrika kan dengan api neraka. Setrikanya dibuat dari api neraka, apinya juga baru di setrika badannya, akhirnya kurus kering, hangus semua badannya,
dibalikkan lagi oleh Allah, disetrika lagi, sampailah seterusnya, sampailah masa waktunya sudah habis, barulah Allah yang tidak lagi nyeksa. Jadi siapapun ya, baik orang Islam maupun ya lebih khusus ya orang Islam lah ya, yang tidak mengeluarkan zakat nih, maka nanti di akhirat ya disiksa. Di dunianya pun juga tidak berkah kan hidupnya kan. Dia punya harta. Kadang-kadang gini loh Pak Bu, suatu misal satu kampung kan, dalam satu kampung itu ada juga yang mengeluarkan zakat, ada juga tidak. Nah, kadang-kadang Allah tuh memberikan musibah, Allah memberikan bala kepada siapapun yang ada di kampung itu, gara-gara satu atau dua atau tiga, yang mana satu dua tiga itu tidak mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal ya dan lain dan sebagainya tadi ini yang kemarin-kemarinnya tidak sama sekali dikeluarkan, sehingga bala atau musibah itu akan ditimpakan oleh Allah kepada siapapun, baik yang beriman maupun yang tak beriman, baik yang mengeluarkan zakat maupun yang tak mengeluarkan zakat. Jadi kena semua. Tamsilnya gini loh Pak, contohnya gini, bapak pergi ke kebun nebas kayu yang mana di atasnya tuh banyak daun-daunnya kan, daun-daunnya. Nah, di daunnya tuh banyak sekali kerengga. Bapak tebanglah tuh pohon itu. Akhirnya daun itu nimpa ke badan bapak. Tiba-tiba ada salah satu kerengga atau dua atau tiga gigit pipi bapak, ya, gigit nih pipi bapak. Akhirnya bapak tepik tuh kerengga itu, tak, mati dia. Yang lain baru di sana, di depan, ada di belakang, ada di samping, ada bawa berjalan ya bah, ndak gigit bah sama sekali. Saking geramnya bapak, pukul ya dia, pak, yang depan, pak, dipukul juga. Artinya bagaimana? Ya itulah tadi yang namakan musibah bala. Gara-gara di kampung itu tidak mengeluarkan zakat apa saja, sehingga yang belum gigit pun kena ya dia musibah tadi, kena pukul. Ya, yang gigit wajarlah dia kena pukul, orang yang digigit wajar dia mukul, wajar dia dipukul. Ya, wajar ya kalau kerengga ini dia gigit, wajar dia dipukul, mati dia. Tapi kerengga yang lain kan tidak gigit, bawa berjalan, bahkan dia berusaha untuk melarikan diri biar dia tak kena pukul, biar dia tak mati. Ujung-ujung mati ya dia. Itulah contohnya. Artinya orang yang tidak mengeluarkan zakat di kampung itu, maka semuanya pun juga ikut kena imbasnya. Walaupun anggaplah yang mengeluarkan zakat itu 50% atau 80%, yang 20% tidak mengeluarkan zakat, padahal dia udah waktunya dia mengeluarkan zakat malnya, nisabnya udah sampai, haulnya juga udah sampai, tetapi dia tidak mengeluarkan zakat, maka dia pun juga kena. Yang mengeluarkan zakat juga kena, yang tak mengeluarkan zakat juga kena. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang artinya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pemilik emas atau perak yang tidak mau memenuhi haknya, tidak mau membayar zakat, pada hari kiamat pasti ia akan diratakan dengan lempengan-lempengan bagaikan api. Lalu lempengan-lempengan itu dipanaskan di neraka jahanam. Kemudian lambungnya disetrika dengan lempengan itu, juga dahi dan punggungnya. Setiap kali lempengan itu mendingin akan dipanaskan kembali. Hal itu terjadi dalam sehari selamanya sama. Saya ulang lagi, hal itu terjadi dalam sehari yang lamanya sama dengan 50.000 tahun. Hal ini berlangsung terus sampai selesai keputusan untuk tiap hamba, lalu ditampakkan jalannya ke surga. Nah, dilihatkan jalannya ke surga, ya, di surga.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, satu hari di sana Pak, satu hari di sini, hitungan di sana itu 50.000 tahun. Jadi kalau di sini satu hari, sana 50.000 tahun. Ya, ada di dalam riwayat yang lain, sini satu hari, sana 1.000 tahun. Kalau di sini ini satu hari 50.000 tahun. Ya Allah, berapa tahun kita kena siksa? Andai kata kalau kita tidak mengeluarkan zakat emas. Ya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ya jangan khawatirlah apa ke sebab kita mengeluarkan zakat akhirnya kita hidup miskin. Enggak. Bahkan ketika kita mengeluarkan zakat, sedekah, insya Allah tidak ada orang miskin yang mana beliau mengeluarkan zakat. Tidak akan miskin yang mana beliau mau bersedekah, berimpak di jalan Allah. Tidak akan miskin selama niatnya betul, ikhlas, semata-mata karena Allah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus mengeluarkan zakat. Zakat yang kemarin pernah saya utarakan,